Hai semua, selamat datang di channel Neswa TV. Mungkin dari kalian masih ada yang bingung memilih jurusan untuk melanjutkan pendidikan. Kali ini akan kami bahas jurusan yang bisa kalian jadikan referensi untuk memilih jurusan pendidikan yang kalian inginkan. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, TKRO, merupakan kompetensi keahlian pada rumpun program keahlian teknik otomotif. Beberapa tahun lalu mungkin kita familiar dan mengenal jurusan ini dengan teknik otomotif. Jadi jurusan ini memfokuskan peserta didiknya dalam bidang otomotif khususnya mobil baik niaga maupun penumpang. Siswa akan dibekali keterampilan seperti melakukan perawatan dan perbaikan komponen mobil sampai dengan perbaikan mobil sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apa sih yang dipelajari di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif? Sebagai gambaran awal siswa-siswi jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, TKRO, akan mempelajari mata pelajaran yang digolongkan dalam 3 muatan yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan kejuruan. Pada muatan nasional dan kewilayahan, sama seperti jurusan-jurusan SMK yang lainnya, mapel yang dipelajari seperti pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan sebagainya. Pada muatan kejuruan subdasar bidang keahlian mencakup simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Sedangkan subdasar program keahlian mencakup gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar otomotif. Mapel kompetensi keahlian akan diajari pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, produk kreatif, dan kewirausahaan. Jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR merupakan salah satu jurusan di sekolah menengah kejuruan yang saat ini memiliki cukup banyak peminat. Bagi kamu yang sedang mempertimbangkan untuk memasuki jurusan ini, berikut 10 peluang atau prospek kerja jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif yang bisa kamu jadikan referensi. 1. Industri otomotif. Sudah menjadi hal umum, mereka para lulusan SMK akan mengincar industri-industri multinasional yang bermarkas di sekitar kawasan industri Kerawang dan Cikarang. Itu bukan tanpa sebab, perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan skala besar yang sudah mencakup level internasional sehingga apabila kita menjadi bagian dari perusahaan ini otomatis kehidupan kita akan terjamin. Salah satu motivasi terbesar masuk ke dunia industri ini adalah gaji yang bisa dibilang cukup besar untuk kelas lulusan SMK. Gaji yang diperoleh pada industri di kawasan Kerawang paling minim itu di angka UMP setempat. Memang gaji tiap perusahaan juga berbeda, tapi setidaknya ada di kisaran 3 hingga 4 juta untuk gaji pokoknya. Belum termasuk bonus serta uang lembur bagi yang bersedia. Total yang didapatkan bisa lebih dari 5 juta per bulannya meski kita baru bekerja 1 bulan di perusahaan itu. 2. Mekanik. Mekanik atau teknisi merupakan pekerjaan utama yang paling sesuai dengan program studi teknik otomotif. Seperti yang dipelajari di sekolah, maka pada profesi ini kita bisa menemui sekaligus menerapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Keuntungan menjadi seorang mekanik lebih ke arah kualitas diri, semakin banyak mereka menyelesaikan troubleshooting pada kendaraan, semakin banyak dan dalam pula ilmu yang dimilikinya. Dan semakin sering ia berinteraksi dengan pemilik kendaraan yang bermasalah dapat memberinya pelajaran tentang customer service yang tidak dipelajari sebelumnya. Gaji seorang mekanik yaitu berkisar 2-3 juta. 3. Karyawan showroom atau dealer. Sebagai lulusan teknik kendaraan ringan, kamu memiliki ilmu mengenai mesin kendaraan yang cukup sehingga kamu akan cocok untuk bekerja di showroom atau dealer mobil meskipun tidak pada posisi yang berhubungan langsung dengan mesin mobil. Gaji bekerja di showroom atau dealer adalah sekitar 3-4 juta, belum termasuk bonus apabila berhasil mencapai target penjualan kendaraan. 4. Operator alat berat. Operator alat berat adalah profesi yang sering ditemui pada industri pertambangan maupun pembangunan gedung. Biasanya industri pertambangan ini terletak di daerah perhutanan, Kalimantan, Sumatera, Papua, yang jauh dari pemukiman. Kita harus bersiap berpisah dalam waktu lama dengan mereka yang ada di dekat kita termasuk orang tua dan sahabat. Memang tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan bulanan operator alat berat ini. Ada beberapa perusahaan yang memberikan upah atau bayaran kepada operator alat berat mencapai angka 3-10 jutaan. Selain itu, upah operator alat berat juga akan tergantung dengan jam kerja, tempat kerja, dan alat berat yang dijalankan. Di beberapa perusahaan, bahkan ada yang memberlakukan ketentuan mengenai bayaran atau upah sebesar 95-250 ribu per jam. Tentu saja angka tersebut cukup menggiurkan.
Jadi, semakin banyak jam kerja maka akan semakin besar penghasilan yang didapatkan. 5. Modifikator. Modifikator adalah orang yang bekerja melakukan modifikasi atau kustomisasi beberapa bagian pada kendaraan sesuai permintaan klien atau pemilik kendaraan tersebut. Profesi modifikator saat ini cukup banyak dicari mengingat tingginya minat orang-orang untuk memodifikasi kendaraan mereka. Gaji seorang modifikator yaitu sekitar 3 jutaan. 6. Jurnalis otomotif. Seorang jurnalis yang bertugas pada peliputan dunia otomotif tentu harus memiliki keahlian lebih dalam hal memahami dunia otomotif. Kamu yang lulusan teknik kendaraan ringan bisa mencoba profesi ini tentunya dengan memperdalam juga ilmu seputar jurnalistik. Gaji seorang jurnalis yaitu sekitar 4 jutaan. 7. Blogger atau vlogger otomotif. Profesi blogger dan vlogger saat ini juga sedang marak digandrungi mengingat pola kehidupan orang-orang yang kini mencari informasi apapun melalui internet. Saat ini banyak juga blogger atau vlogger yang khusus membahas mengenai dunia otomotif. Kamu yang merupakan lulusan teknik kendaraan ringan tentu memiliki ilmu yang cukup untuk melakukan profesi ini dan mendapat gaji tak terhingga sesuai kreativitasmu. 8. Periset peneliti. Industri otomotif merupakan industri yang terus berkembang dan selalu membutuhkan riset atau penelitian baru untuk kendaraan-kendaraan mereka. Para lulusan teknik kendaraan ringan bisa memiliki prospek untuk menjadi periset atau peneliti dalam bidang otomotif. Gaji di bidang ini yaitu sekitar 6 jutaan. 9. Tenaga pengajar. Saat ini semakin banyak SMK yang membuka program keahlian otomotif dan membutuhkan tenaga pengajar yang kompeten dalam bidang tersebut. Tentu saja untuk menjadi seorang tenaga pengajar harus mengikuti pendidikan keguruan terlebih dahulu. Kisaran gaji untuk profesi ini sekitar 2-3 jutaan. 10. Wirausaha. Lulusan teknik kendaraan ringan juga bisa membuka usaha sendiri seperti membuka bengkel kendaraan dan mendapat keuntungan yang cukup besar. Itulah 10 peluang atau prospek kerja juruan teknik kendaraan ringan otomotif yang bisa kamu jadikan referensi tambahan. Namun apabila siswa lulusan ingin mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya, mereka bisa melanjutkan kuliah dengan memasuki jurusan kuliah yang relevan sesuai dengan bidangnya, misalnya saja jurusan teknik otomotif atau teknik mesin. Selain bidang teknik, kamu juga bisa mengambil jurusan lain seperti teknik elektro, teknik industri, teknik refrigerasi dan tata udara, administrasi bisnis otomotif, teknik perminyakan, teknik pertambangan, dan lain sebagainya. Demikian info yang bisa kami berikan mengenai jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Semoga memberikan manfaat dan gambaran kepada kalian.